Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sedang Dibangun. Ayat hafalan Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Poin penting pelajaran kita, Allah bergabung dengan kita saat kita berbakti kepadanya bersama-sama di gereja. Pernahkah engkau menjadi bagian dalam pembangunan gereja? Menjadi apa? Bangsa Israel telah memilih untuk membuat dan menyembah seekor anak sapi emas. Sementara pemimpin mereka, Musa, sedang di atas gunung berbicara dengan Allah. Sementara Allah sedang memberi perintah untuk mendirikan sebuah tempat perbaktian agar ia dapat tinggal bersama umatnya yang sekarang sedang bertingkah laku seolah-olah Allah tidak ada. Tetapi akhirnya Allah dan umatnya bekerja bersama lagi. Musa memberikan pengarahan khusus dari Allah untuk membangun sebuah kemah suci, meniru kemah suci yang di surga. Tetapi tidak hanya pengarahan yang diberikan oleh Allah. Allah memberi Bezalel dari suku Yehuda kemampuan khusus dalam seni pahat dan ukir. Ia dapat merancang hasil seni dari bahan emas, perak, perunggu, batu khusus dan kayu. Dan ia memberi Aholiab dari suku Dan kepandaian untuk mengajar orang lain. Tapi bukan hanya mereka. Allah memberi kepada orang lain juga kemampuan-kemampuan khusus. Bersama-sama, bangsa Israel bersiap-siap membangun sebuah tempat di mana Allah dapat tinggal di antara mereka lagi. Para pembangun dan orang-orang ahli bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam proyek kebaktian besar ini. Bahan-bahan juga diperlukan. Segala sesuatu yang dipakai untuk kemah suci dipersembahkan sebagai persembahan oleh bangsa ini. Musa membiarkan orang-orang mengetahui benar apa yang dibutuhkan. Ia juga memberitahu mereka bahwa Allah menginginkan pemberian hanya dari mereka yang mencintainya dan benar-benar ingin memberikannya untuk kemah sucinya. Lalu pekerjaan itu pun dimulai. Setiap hari, para ahli pergi bekerja. Setiap hari orang-orang antri untuk memberikan persembahan berupa emas, perhiasan-perhiasan, dan barang-barang lainnya yang mungkin diperlukan. Suatu hari para ahli dan para tukang bangunan menemui Musa. Mereka meminta untuk menghentikan persembahan. Mereka kesulitan mendapat ruang bekerja karena barang-barang pemberian mereka telah mendapat lebih dari cukup. Jadi Musa mengumumkan kepada para pria dan wanita agar tidak lagi membawa persembahan barang-barang untuk kemah suci. Tetapi pekerjaan membangun tempat untuk Allah tinggal bersama mereka terus berlanjut. 10 lembar pertama tirai lebar dari linen halus berwarna ungu, biru, merah tua, disulam bentuk keruk, ditenun dengan sambungan-sambungan dan jepitan-jepitan emas. Di antara tirai linen ditempatkan tirai dari bulu kambing. Dan kulit hewan ditempatkan di mana-mana untuk melindunginya. Bingkai-bingkai, pegangan dari perak dan palang pintu,
Semuanya dilapisi emas, sudah disiapkan. Yang terakhir dan yang terbaik, gantungan untuk pintu masuk terbuat dari sulaman benang berwarna biru, ungu, dan merah tua. Lapisan demi lapisan kemah suci dibangun. Sebagaimana lapisan ini dibangun perlahan, begitu juga bangsa ini belajar lagi untuk percaya dan berbakti kepada Tuhan. Lalu tibalah saatnya membuat perabotan yang paling penting, yaitu tabut perjanjian. Sebuah tempat khusus di mana Allah berdiam. Bezalel sendiri yang mengerjakannya, dengan hati-hati mengukir tutup pendamaian dan kerup yang berada di atasnya. Namun ia menugaskan tukang ukir yang lain untuk mengerjakan meja sajian, kandil, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Setelah itu, jubah khusus dan peralatan bagi para imam. Semuanya telah mengumpulkan sedikit lebih dari 2024 pon emas atau 1000 kilogram untuk kemah suci. Dengan sebanyak ini dibuat bentuk kubus, maka ada 14 inci atau 37,25 cm untuk satu sisi. Mereka telah mengumpulkan 7.582 pon atau 3.440 kilogram perak dan sekitar 5.337 pon atau 2.421 kilogram perunggu. Belum lagi termasuk batu-batu khusus, rempah-rempah, kayu-kayu khusus, kain-kain, dan kulit-kulit binatang. Musa memperhatikan semua pekerjaan yang telah dilakukan, dan mereka telah melakukannya sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Musa dari Allah. Musa senang, begitu juga dengan Allah. Allah memberi Musa perintah khusus mengenai pengaturan kemah suci pada hari pertama bulan pertama. Ketika segala sesuatunya telah selesai, awan tempat Allah menunjukkan kehadirannya menutupi kemah suci. Kemuliaan Allah memenuhinya. Mulai dari saat itu, kehadiran Allah berdiam di tengah-tengah bangsa sementara mereka mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian. Ketika awan bergerak meninggalkan kemah suci, orang-orang berkemas dan melanjutkan perjalanan. Ketika awan tinggal di atas kemah suci, orang-orang berhenti saat itu juga. Dan begitulah sekarang juga. Allah bergabung dengan kita saat berbakti bersama-sama. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.